Shalom semuanya. Shalom. Yuk mari kita siapkan hati kita malam hari ini ya di dalam mesbah keluarga. Kita mau datang menghampiri Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas, hati yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini dari awal dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Kami katakan bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Haleluya. Ajarkan diri. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya Kau yang layak disembah, kuasa Kau yang layak dimuliakan. Haleluya bagi-Mu Yesus. Allah yang siap, Allah yang perkasa, yang melakukan perbuatan yang besar. Kau hebat Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya. Semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Sekali lagi serahkan diri genapi karya-Mu. Yes Tuhan, ini hati kami, hidup kami Tuhan.
kami hamba di hadapan-Mu Tuhan, dan Engkau Tuhan atas hidup kami yang berkuasa untuk terus memimpin kehidupan kami, untuk terus menata kehidupan kami, rancangan-Mu dahsyat indah bagi kehidupan kami Tuhan. Mari Bapa, biarlah Engkau berkarya bagi kami Tuhan, supaya kami mengerti isi hatimu melalui firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pikiran yang menerawang, segala kuasa yang mengganggu kami hancurkan dalam nama Yesus. Berbicaralah Bapa, suarakan suara-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Katakan amin. Mari kita kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 71. Kita akan baca di dalam Mazmur 71. Ini saya. Ya, 71 ada berapa ayat ya? 24 ayat, berarti kita 6 ayat ya. Oke, 6 ayat. Mulai dari Mami, nanti Papi dan Cicika ya. Oke, saya baca doa minta perlindungan di masa tua. Mulai dari Mami 6 ayat ya. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Sekarang siapa kali saya? Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Ayat yang ke-9 kakak Lisa bisa ke belakang sedikit kakak, biar ada di sini. Oke, lanjut. Bisa. Keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan Dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan
Gambus. Atas kesetiaanmu ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi ya Allah, Kecapi yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah kau bebaskan, lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari. Sebab aku akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celaku. Ya, di sini kita belajar ini tentang pengalaman Daud, ya. Di sini dia, kalau kita perhatikan tadi di ayat yang ke-18, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Dari kecil Daud sudah mengalami bagaimana Tuhan menyertai kehidupannya. Di masa muda juga perkara-perkara ajaib Tuhan lakukan kepada Daud. Ya, Tuhan sertai kehidupan Daud. Dan di masa tua dia memohon supaya Tuhan sendiri yang turun tangan, ya, terus melindungi dia. Bahkan dikatakan di situ supaya apa? Ini kerinduan Daud. Supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Ya, jadi Daud tidak menyanyiakan di masa tuanya. Banyak hal yang bisa dilakukan di masa tua. Ya, makanya kenapa dari kecil, ya, dari sejak sekarang, ya, seperti Cantika Anggun walaupun kecil, ya, alami terus penyertaan Tuhan, alami terus mujizat Tuhan, alami terus perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kalian, sayang, ya. Nah, seperti Mami juga, ya. Mami sih belum terlalu tua, ya, tapi sudah mau meranjak. Nah, tapi di sini kita belajar daripada Daud bahwa dia mau memaksimalkan atau mau membuat masa tuanya itu berkualitas. Artinya bahwa di masa tua pun dia mau memberitakan, ya, kuasa Tuhan. Dia mau memberitakan keperkasaan Tuhan kepada angkatan yang ada. Nah, dan kalau kita lihat dari kitab Mazmur ini, ya, kemudian di kitab Samuel, ya, di situ juga bagaimana cerita Daud yang luar biasa, bagaimana dia mengalahkan Goliat, bagaimana dia akhirnya menjadi raja, ya. Dia mengandalkan Tuhan, dia intim dengan Tuhan. Kalau kita baca kitab Mazmur ini, di sini kita lihat, wah, banyak sekali pengalaman Daud bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat di sini, inilah yang hendak Daud mau lakukan, adalah memberitakan pengalaman yang dia alami dengan Tuhan itu kepada angkatan sekarang dan yang akan datang. Dan lihatlah, sampai hari ini pengalaman Daud menjadi suatu contoh bagi kita, menjadi suatu motivasi bagi kita, ya. Dan mari, mungkin ada yang mendengarkan channel ini yang mungkin sudah mulai lansia, jangan berpikir bahwa saya tidak berkualitas lagi, atau kekuatan saya tidak full power lagi. Enggak. Tetapi banyak hal yang bisa dilakukan dalam melayani Tuhan. Ya, saya kesaksian bagaimana saya dengan mama saya. Mama saya suka banget menyaksikan bagaimana dulu masa-masa sukar, masa-masa sulit dalam kehidupan, dan sampai akhirnya kita datang sama Tuhan. Dan banyak penyertaan Tuhan, banyak pertolongan Tuhan yang dilakukan, yang dialami oleh mama saya. Dan sampai hari ini, itu menjadi suatu kesaksian bagi saya. Waktu saya kecil dulu, ya,
Saya ingat itu masih SD, mama saya kumpulin kita berdoa bersama. Dulu sih saya berkata, waduh ngapain berdoa bersama, ngapain ya mesbah keluarga. Wah menyita waktu, waduh sepertinya rutinitas yang membosankan. Tapi saudaraku, setelah saya sudah mulai besar dan sampai saat ini, itu yang terus saya ingat. Supaya terus mengadakan mesbah keluarga di dalam keluarga saya. Nah, kenapa? Karena saya lihat bagaimana ketika dulu mama saya mengajak semua anak-anaknya kita bersama-sama mesbah keluarga, dan mulai dari situ kita alami penyertaan Tuhan terus-menerus. Kita alami mujizat Tuhan terus-menerus hari demi hari, dan sampai akhirnya itu menjadi suatu kesaksian di dalam hidup saya secara pribadi sebagai anak ya, dari kesaksian mama saya. Dan saya percaya bahwa di masa tua itu banyak pengalaman-pengalaman waktu muda yang dialami, yang bisa dibagikan kepada anak cucu, dan bisa juga dibagikan kepada orang-orang lain yang mungkin mengalami kesusahan, dan melalui penyertaan Tuhan yang kita alami, melalui mujizat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, itu kita bisa bagikan sehingga menguatkan orang, sehingga juga menjadi suatu motivasi, atau kita menjadi motivator bagi orang-orang. Nah, jadi mari yang ibu-ibu, atau mungkin saya panggil mama ya, atau bapak yang sudah merasa lansia, jangan berpikir bahwa wah saya sudah ubanan, saya udah nggak berkualitas. Jangan salah, kalau saya imani itu bahwa doa orang tua itu kuasanya wah luar biasa. Apalagi seorang orang tua yang takut akan Tuhan, itu doanya benar-benar seperti cepat banget Tuhan dengar ya gitu ya. Nah cepat banget Tuhan jawab gitu. Jadi ayo sekarang walaupun sudah tua, tapi jangan berpikir bahwa kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi pendoa syafaat, jadi pemuji, penyembah, jadi motivator bagi orang-orang yang muda. Ya seperti kami ini butuh banget bimbingan seorang orang tua. Saya ngalamin sendiri ya, melalui mama saya butuh banget bimbingan, saya butuh banget kesaksian-kesaksian yang dulu menjadi semangat bagi saya untuk melangkah ke depan ini. Nah ini dia ya, jadi seperti saya juga sekarang waktu dari kecil sudah dilatih, sekarang juga belajar untuk melatih anak-anak. Kami belajar ya bareng suami, sepakat untuk melatih anak-anak bagaimana juga mereka mengalami kuasa Tuhan itu. Nah, ini dia. Jadi, ayo di sini di ayat yang ke-18 itu, sampai masa tua kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sampai masa tua kita harus tetap melayani Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Ada yang Papi atau Kak Lisa atau Cika yang mau bagikan? Silakan. Ya, ini kan tentang doa ya. Doanya Daud meminta perlindungan di masa tua gitu. Iya. Artinya dia memohon kepada Tuhan gitu, supaya Tuhan jangan pernah meninggalkan dia gitu. Amin. Ya, dikatakan di ayat yang kelima ini, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku, katanya. Ya Allah. Artinya waktu dia muda aja Tuhan boleh sertai begitu luar biasa, dan Daud pun mau waktu di masa tuanya Daud, ya, Daud mau tetap ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Di ayat yang selanjutnya dikatakan seperti ini, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu, mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Itu. Jadi artinya di sini dia ingin menceritakan loh kepada keturunannya. Ini loh Tuhan begitu ajaibnya, begitu luar biasanya dia menyertai ya kehidupannya, sampai dia bisa menceritakan kepada anak cucunya nanti gitu. Begitu juga dengan kita gitu. Saat kita mengalami yang namanya itu penyertaan Tuhan, kita mengalami yang namanya itu setiap kebaikan Tuhan, ya maka itu juga akan kita ceritakan kepada anak cucu kita nanti gitu.
kita ceritakan, ya kan, bahwa perbuatan Tuhan itu ya begitu luar biasa, begitu dahsyat, ya. Maka malam hari ini, ya kan, kita belajar daripada Mazmur 71 ini tentang doa minta pertolongan di masa tua, ya. Artinya kita harus selalu membangun satu hubungan yang baik, hubungan yang intim, ya, dengan Tuhan, seperti itu. Dari siapa? Kak Ika ada? Dari Kak Lisa? Pas. Satukan hati kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami alami malam hari ini Tuhan. Kami belajar dari firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari hamba-Mu Daud Tuhan, bagaimana di masa kecil dia mengalami perlindungan, penyertaan Tuhan, bahkan di masa mudanya juga, terlebih di masa tuanya Tuhan, dia butuh penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu dalam kehidupannya Tuhan. Dan Engkau memakai Daud begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Tuhan Yesus, biarlah cerita Daud ini menjadi suatu teladan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh sepenuhnya menyerahkan hidup kami di dalam Engkau Tuhan. Dari kecil sampai hari ini Tuhan, Engkau selalu melindungi kami, memberkati kami Tuhan. Dan kami ada sampai hari ini, itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Banyak perkara-perkara ajaib yang sudah kami alami sampai hari ini Tuhan. Dan biarlah itu menjadi suatu kesaksian bagi orang-orang Tuhan. Dan biarlah itu menjadi suatu rasa syukur dan menjadi semangat bagi kami untuk kedepannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk orang-orang yang mendengarkan channel yang bersama-sama dengan kami dalam Mesbah Keluarga malam hari ini Tuhan. Mungkin mereka ada yang umur lansia, Tuhan Yesus jamah mereka Bapa. Biarlah melalui firman-Mu di dalam Mazmur 71 ini Tuhan, mereka boleh mengerti bahwa di masa tua pun perlindungan Allah nyata bagi hidup mereka. Di masa tua Tuhan bisa pakai Tuhan untuk menjadi kemuliaan-Mu, memberitakan, menceritakan perkara-perkara yang ajaib yang Engkau pernah lakukan di masa muda. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk malam hari ini, mungkin mereka dalam masa tua ada ketakutan, ada kegentaran, ada rasa minder. Kami bersatu hati pada malam hari ini, kami berdoa Tuhan Yesus jamah mereka Bapa. Biarlah Tuhan mereka boleh mengerti bahwa di masa tua mereka Engkau menyertai kehidupan mereka Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, bangkitkan roh untuk terus menjadi motivator bagi banyak anak-anak, bagi banyak orang-orang muda Tuhan, dan menjadi pendoa syafaat. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, dari tempat ini Tuhan, bagi orang-orang yang saat ini terpapar di dalam COVID Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah mereka Bapa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang melawat mereka Tuhan, menguatkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Kami bersatu hati Tuhan untuk menopang oleh semuanya, para dokter, bahkan juga perawat, bahkan juga para medis Tuhan yang ambil bagian di dalam menangani COVID ini Tuhan. Jamah Bapa, berikan mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan Allah dinyatakan bagi mereka. Hikmat, kecakapan dalam bekerja Engkau curahkan bagi mereka Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Presiden, wakil, seluruh jajaran pemerintahan Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Kami minta Tuhan hikmat yang daripada-Mu Tuhan curahkan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, roh yang takut akan Tuhan dinyatakan bagi seluruh para pemimpin kami dalam melakukan tugas mereka yang Engkau sudah percayakan bagi mereka di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota Bandung Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah belas kasihan Tuhan terjadi bagi kota Bandung ini Tuhan. Engkau berkata, berdoalah untuk kesejahteraan kota di mana kami tinggal saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami topang kota Bandung di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan dinyatakan, sehingga kota Bandung ini Tuhan boleh terlindungi di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, para pemerintah di kota Bandung ini diberikan roh yang takut akan Tuhan, hikmat, marifat menyertai kehidupan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menopang juga hamba-hamba-Mu dimanapun mereka melayani Tuhan. Engkau yang urapi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan berikan roh yang
menyala-nyala dalam melayani Engkau Tuhan. Jikalau saat ini banyak yang masih ibadah online, tapi mari Tuhan Engkau yang terus mengurapi hamba-hamba-Mu Tuhan, supaya mereka tetap dalam melayani Tuhan. Engkau memberikan hikmat dalam melakukan segala sesuatunya Tuhan. Dan akan berdoa juga ya Tuhan untuk umat-umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Mari Bapa, mungkin saat ini mereka dalam ketakutan, dalam kegentaran yang menghadapi masa-masa pandemi ini. Tuhan Yesus, mari Bapa, biarlah Engkau Allah yang hadir dalam hidup mereka, dalam hidup keluarga mereka, sehingga mereka Tuhan boleh bangkit Tuhan. Mereka boleh mengerti bahwa Engkau ada Allah yang menyertai kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka tidak takut menghadapi masa-masa sukar di masa ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang di Kalimantan, di Nias, dimanapun berada Bapa. Kami juga yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, kami serahkan tubuh jiwa roh kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Engkau Allah yang terus menuntun kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, biarlah berkat Tuhan menjadi bagian keluarga kami, menjadi bagian kami semua, dan menjadi bagian semua orang-orang yang mendengarkan channel ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dan sebentar kami mau membaringkan tubuh kami Tuhan. Kami mau beristirahat, biarlah Engkau yang berkati peristirahatan kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.